Syekh Abdul Qadir Jilani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Makanya Sultanul Awliya, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tak ada keraguan sedikit pun bahwa dia adalah wali Allah. Memang salah satu hobi dari Wahabi adalah membid'ahkan hingga menyesatkan mereka yang tidak sealiran dengannya. Namun baru-baru ini Ustadz Wahabi Salafi ini malah merambat membahas Waliul Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu di atas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah akidah beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya, ketika menerjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ditanya, "Fama aqidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu hai Syekh? Maka beliau menjawab, "Aqidati aqidatus sahabah." Akidahku, aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut si para sahabat, jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Kontroversi melanda kesesatan merajalela. Pemahaman dangkal Wahabi itu harus diluruskan sebelum keterlambatan tiba. Maka dari itu, UAS memberi penjelasan seakan-akan menangkal sebuah tuduhan dari para Wahabi ekstremis ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disepakati kewaliannya. Begitu kata Imam Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Murri Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad Al-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Tidak ada ikhtilaf tentang kewaliannya. Adapun yang lain ada ikhtilaf. Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani? Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, itu kutub. Ya, wali itu wali. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut dengan apa? Al-Ghauth, kutub. Walinya para wali, menempeleng malaikat maut. Ya. Sampai ulama tasawuf yang berkecimpung dengan karomah, bisa itu, bisa ini, bisa ini, bisa itu. Tapi sebetulnya mereka yang sudah sampai pada tingkat ihsan, mereka tak mementingkan karomah. Mereka tidak lagi ingin dipuji murid-muridnya karena bisa berjalan di atas air. Mereka tidak lagi ingin dipuji-puji muridnya karena kebal tak mempan pedang dan pisau. Dari Nabi SAW turun zikir itu kepada Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali turun kepada anaknya Sayyidina Al-Husain. Dari Sayyidina Husain turun kepada anaknya Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq turun kepada anaknya Musa Al-Kazim. Dari Musa Al-Kazim turun urutan yang ke-19 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? "Idza ra'aitar rajula", kalau engkau lihat ada orang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air, fala taghtar, jangan kau tertipu, jangan kau terpukau. Kenapa? Karena setan dan iblis pun bisa melakukan itu. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu hidup setelah imam yang 4. Karena beliau sebelumnya hidupnya habis dengan mempelajari ilmu filsafat. Habis hidupnya untuk membantah ilmu filsafat sampai beliau sendiri bingung. Akhirnya beliau kembali kepada Sahih Bukhari. Beliau pelajari. Namun sayang, sebelum beliau selesai mempelajari Sahih Bukhari, beliau meninggal dunia. Kamu ambil ini dari mana? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meninggal 256. Mungkinkah dia berjumpa dengan Nabi SAW? Tidak mungkin. Kalau gitu dia ambil dari mimpi. Ini bukan podcast. Ini bukan togel. Ini bersana. Ini diambil dari siapa? Imam Al-Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya Abdurrahman ibn Hurmus Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari gurunya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Abu Hurairah mengambil dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah setelah taubat nasuha. Makanya dikatakan mereka, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Berkumpullah ulama-ulama tasawuf dari seluruh dunia. Kumpul semua ulama tasawuf di dunia, kumpulnya di Mesir. Datanglah yang dari Indonesia, pertanyaannya, apa karomah anda? Rupanya orang dari Indonesia ini baru diakui orang tasawuf kadang punya karomah. Mempan pisau, tak mempan pedang,
baru diakuinya karamah. Ketawalah ulama-ulama tasawuf dari Mesir. Kami sudah tak cerita karamah lagi. Bagi kami adalah yang terpenting istiqamah di dalam ihsan. Kalau dapat kita istiqamah dalam ihsan, itu lebih bermakna daripada 1000 karamah. Makanya Sultanul Awliya, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam kitabnya apa kata beliau? Sirrul Asrar, rahasia di antara segala rahasia. Karamah itu maaf cakap, karamah bagi para wali yang sudah sampai pada maqam ihsan seperti perempuan yang sedang haid, kata dia. Sedang halangan. Perempuan yang sedang halangan, dia malu. Dia malu kalau orang lain tahu. Dia malu. Begitu juga lah orang yang punya karamah, malu menunjukkan kalau dia kebal, malu kalau dia menunjukkan bisa berjalan di atas air, malu kalau dia bisa sholat di Masjidil Haram. Malu. Kenapa? Karena kalau sampai cerita itu pecah di mulut orang, maka dia sudah merasa dirinya hebat. Di saat itulah dia jatuh derajatnya di sisi Allah SWT. Tapi sekarang apa yang terjadi? Orang masuk tasawuf biar dikatakan hebat, biar dikatakan punya karamah, biar dikatakan bisa berjalan di atas air, biar dikatakan kebal senjata tajam, biar dikatakan tahu apa isi hati tamu, biar dikatakan bisa mengobati orang gila, biar dikatakan hebat, luar biasa, menjadi superman, orang yang memiliki super dalam segala hal. Nampaklah beda antara tasawuf hakiki dengan tasawuf majazi. Begitulah pentingnya istiqamah.